warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Almira Nadia, NPM 366 dari kelompok 2. Dan saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama Muniratul Aina, NPM 387, Rias Winanda, NPM 57, Farda Maulida, NPM 65, Rizky Fitri, NPM 239, Kahfi, NPM 242, Alfarobi, NPM 235, dan Putri Tasya, NPM 128. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kesadaran dan nilai-nilai bela negara. Dalam pasal 1 ayat 3 nomor 2 tahun 2002 tentang pertahanan negara yang berbunyi, setiap warga negara wajib dan ikut serta dalam upaya bela negara. Jadi, kita sebagai warga Indonesia wajib membela negara dari segala ancaman apapun. Kesadaran dapat didefinisikan sebagai kesanggupan kodrati manusia yang membuat dia mengakui dirinya sebagai keadaannya sendiri. Kesadaran dapat meliputi seluruh indera seperti akal pikiran, perilaku, keadaan, seluruh perilaku diri sendiri. Kesadaran berkaitan dengan hati nurani seperti kesadaran moral, kesadaran etis, kesadaran diri sendiri, kesadaran baik dan buruknya sesuatu. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam proses pembelaan negara ada beberapa unsur penting, yaitu cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, memiliki kemampuan awal bela negara. Selanjutnya, fungsi bela negara. Bela negara memiliki fungsi yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Kedua, menjaga keutuhan negara. Ketiga, merupakan kewajiban bagi seluruh warga negara. Kemudian tujuan. Bela negara memiliki tujuan, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara, melestarikan budaya, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjaga identitas dan integritas negara. Kesadaran bela negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya yaitu kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara, dimulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Tercangkup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Kesadaran bela negara juga dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme di dalam diri masyarakat. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan penuh tanggung jawab, kemudian rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan bangsa. Kesadaran bela negara tentunya tidak tumbuh dengan sendirinya. Perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara. Nah, yang pertama ada cinta terhadap tanah air. Nah, munculnya rasa cinta warga negara terhadap negaranya itu demi memberikan kesediaan untuk mengabdi, mengorbankan, untuk memelihara kesatuan dan persatuan, untuk melindungi tanah air dari semua ancaman, gangguan, tantangan, dan yang akan dihadapi oleh negara. Nah, mengapa sih kita harus cinta kepada negara Indonesia? Nah, karena tanah air merupakan tempat yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa dengan susah payah. Dan cara kita untuk mencintainya dan menjaganya yaitu dengan melestarikan budaya dan segala sesuatu yang ada di negara kita. Kesadaran bela negara tentunya tidak tumbuh dengan sendirinya. Perlu adanya upaya-upaya yang harus dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai bela negara. Nah, yang pertama ada cinta terhadap tanah air. Nah, munculnya rasa cinta warga negara terhadap negaranya itu demi memberikan kesediaan untuk mengabdi, mengorbankan, untuk memelihara kesatuan dan persatuan, untuk melindungi tanah air dari semua ancaman, gangguan, tantangan, dan yang akan dihadapi oleh negara. Nah, mengapa sih kita harus cinta kepada negara Indonesia? Nah, karena tanah air merupakan tempat yang diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa dengan susah payah. Dan cara kita untuk mencintainya dan menjaganya yaitu dengan melestarikan budaya dan segala sesuatu yang ada di negara kita. Wujud kecintaan warga negara terhadap negaranya dapat dilakukan dengan cara
Yang pertama, bangga sebagai orang Indonesia. Nah, kita warga negara Indonesia yang lahir di tanah Indonesia seharusnya bangga dengan negara kita sendiri, karena Indonesia sendiri memiliki berbagai keanekaragaman budaya, ras, suku, agama, dan di Indonesia sendiri memiliki banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Nah, yang kedua, memakai produk negeri sendiri. Nah, produk dari negara Indonesia sendiri itu tidak kalah bagus dari produk luar negeri. Kita harus bangga dan memakai produk dari Indonesia agar produk dari Indonesia itu tidak kalah terkenal dengan produk-produk luar negeri lainnya. Nah, yang ketiga, mentaati semua peraturan dan perundang-undangan. Yang keempat, taat untuk membayar pajak. Yang kelima, mengikuti upacara bendera. Nah, mengikuti upacara bendera ini mengenang jasa pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan bangsa Indonesia ini. Nah, yang keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Nah, kita harus menjaga kelestarian lingkungan. Kenapa? Nah, nantinya kalau lingkungannya ini bersih, terus tetap hijau, nah nantinya akan berpengaruh ke depannya. Yang ketujuh, menghormati sesama warga negara. Nilai-nilai bela negara. Yang kedua yang akan kita bahas di sini yaitu sadar berbangsa dan bernegara. Apa sih arti dari sadar berbangsa dan bernegara itu sendiri? Nah, di sini memiliki arti sikap dan perilaku individu yang hidup terikat dalam kaidah dan naungan NKRI yang tumbuh dari kemauan diri sendiri dengan dilandasi keikhlasan serta kerelaan bertindak demi kebaikan bangsa dan negara. Terdapat gejala melemahnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu perilaku individu yang melanggar hukum. Kedua, kriminalitas. Ketiga, mementingkan diri sendiri atau kelompok. Keempat, yaitu korupsi yang sangat-sangat merugikan masyarakat kecil. Nah, di sini korupsi itu merupakan musuh terbesar bagi bangsa Indonesia karena angka dari korupsi sendiri di Indonesia itu cukuplah tinggi. Yang kelima yaitu anarkis. Sejatinya anarkis adalah bumi otopsi yang dihuni individu-individu yang ogah memiliki pemerintahan, karena mereka sangatlah menjunjung tinggi kebebasan. Jika sebuah negara itu memiliki kekuasaan terhadap pemerintahan dan dirasa tidak cukup membebaskan bagi rakyatnya, maka perilaku anarkis ini dapat terjadi. Nah, yang keenam atau yang terakhir yaitu narkoba. Narkoba sendiri sebenarnya adalah jenis obat-obatan. Namun, jika dikonsumsi dalam dosis yang melebihi dari seharusnya, bisa merusak tubuh dan perlahan kesadaran akan menurun sehingga menyebabkan kematian. Penyebab kurangnya kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama yaitu globalisasi. Globalisasi dapat diartikan sebagai kehidupan tanpa batas untuk menjadi warga dunia seutuhnya. Menjadi warga dunia berarti menghilangkan jati diri dan meleburkan jati diri dengan bangsa lain. Hal ini dapat menumbuhkan budaya global yang menyebabkan ketergantungan dengan negara lain. Ketergantungan ini bisa diartikan sebagai ketergantungan terhadap negara yang lebih dominan daripada negara itu sendiri. Hal ini dapat kita contohkan yaitu seperti tren fashion dunia saat ini yang berkiblat pada Korea Selatan. Yang kedua yaitu perasaan kedaerahan yang menebal atau bisa disebut dengan etnosentrisme. Etnosentrisme ini bisa menyebabkan otonomi yang salah dan memunculkan kerajaan, dinasti atau terah baru yang dapat menghilangkan solidaritas atau mengurangi rasa solidaritas. Sedangkan negara Indonesia adalah negara yang berbasis pada kesatuan. Jika solidaritas dari negara Indonesia itu berkurang atau hilang, maka negara Indonesia bisa mengalami kehancuran. Yang ketiga yaitu budaya konsumisme dan hedonisme. Budaya ini muncul akibat gaya hidup yang mewah dan gaya hidup yang merasa kurang untuk mengkonsumsi suatu barang. Budaya ini tidak memperhatikan asas manfaat dan tidak menghargai produk lokal. Akibatnya, cenderung untuk melihat brand ternama dari luar negeri dan menganggap produk lokal itu produk yang remeh. Nah, yang keempat yaitu
Munculnya ideologi totaliter seperti komunisme, nazisme, dan religius fundamental. Ideologi totaliter sendiri adalah sebuah konsep untuk bentuk pemerintahan atau sistem politik yang melarang partai oposisi, membatasi oposisi individu terhadap negara dan klaimnya, serta menjalankan kontrol yang sangat tinggi atas kehidupan publik dan pribadi. Oleh sebab itu, ideologi totaliter bisa dianggap sebagai bentuk otoriter yang paling ekstrim dan lengkap. Munculnya ideologi totaliter menyebabkan seolah-olah Pancasila itu tidak dipermasalahkan lagi dalam suatu negara Indonesia, sehingga kesadaran untuk berbangsa dan bernegara melemah. Nah, untuk selanjutnya, faktor penghambat kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang pertama, malu berbangsa dan bernegara Indonesia. Yang kedua, ketidaktahuan akan nilai-nilai positif dan kekayaan Indonesia. Yang ketiga, menurunnya tingkat keamanan. Yang keempat, ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Yang kelima, pemimpin yang tidak sederhana. Yang keenam, ketidaktegasan hukum. Yang ketujuh, rasa ingin menonjolkan kelompok atau golongan masing-masing. Yang kedelapan, merosotnya nilai toleransi. Selanjutnya, untuk mengatasi hambatan perlu faktor pendukung. Yang pertama, tingkat keamanan dan keteladanan pemimpin. Yang kedua, pemerataan kesejahteraan. Yang ketiga, keadilan berikan hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, kepercayaan kepada wakil rakyat dan pemerintah. Yang kelima, tegasnya peraturan perundang-undangan. Yang keenam, tingkatkan rasa memiliki bangga, menyadari berbangsa dan bernegara, atau ingat Sumpah Pemuda. Yang ketujuh, mengetahui hal-hal positif tentang Indonesia, jangan yang negatif. Tiga, yakin Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai negara artinya ideologi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila itu sendiri merupakan sumber inspirasi dan cita-cita hidup bangsa Indonesia. Pancasila sendiri merupakan pedoman hidup dalam bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Sehingga nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai sumber semangat para penyelenggara negara itu sendiri. Pancasila telah teruji hadapi ujian dan ancaman. Contohnya pada peristiwa setelah proklamasi, ada peristiwa agresi Belanda, PKI Madiun 48, DITI, PRII atau Permesta, G30 SPKI dapat dituntaskan dengan tetap mempertahankan Pancasila. Pancasila Sakti artinya tidak dalam arti mistik, tetapi dengan keyakinan nilai-nilai Pancasila dapat mengatasi setiap ancaman. Pemahaman dan keyakinan Pancasila sebagai ideologi negara harus ditanamkan dalam sanubari warga negara Indonesia, karena warga negara Indonesia harus mengamalkan dan meyakinkan Pancasila adalah ideologi di dalam dirinya. 4. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Kesadaran keanggotaan suatu bangsa yang secara potensial maupun aktual bersama-sama dengan ikhlas dan rela mengabdikan, mengorbankan jiwa raga, harta benda untuk bangsa negara. Sejarah membuktikan bahwa Indonesia banyak berkorban untuk meraih dan mempertahankan kemerdekaan. Contohnya, di dalam masa penjajahan, mereka memiliki motivasi untuk merdeka, untuk menyatukan Indonesia dan bebas dari belenggu para penjajah itu sendiri. Pada tanggal 10 November 45, sebagai bukti rela berkorban untuk bangsa dan negara. Perjuangan dan pengorbanan perjuangan dilandasi kecintaan terhadap tanah air, bangsa, dan negara. Nah, selanjutnya adalah nilai-nilai bela negara untuk rela berkorban untuk bangsa dan negara. Bagaimana dengan perjuangan dan pengorbanan untuk bangsa dan negara saat ini? Nah, pada undang-undang disebutkan pada pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 45. Pengorbanan demi tetap tegaknya NKRI, kedaulatan negara,
keutuhan wilayah, dan keselamatan seluruh rakyat dari segala bentuk ancaman, baik ancaman fisik maupun non-fisik. Pengabdian tanpa pamrih, rela mengorbankan waktu, tenaga, pikiran, harta, benda untuk kepentingan umum dan penuh kesadaran, ikhlas dan tanggung jawab untuk mempertahankan kelangsungan kejayaan bangsa NKRI. Di pasal 27 ini mengatakan kedaulatan negara. Pada awal tahun 2020 kemarin, yaitu kapal Cina memasuki perairan Natuna sehingga Bakamla atau Badan Keamanan Laut Republik Indonesia mengusir kapal Cina tersebut dengan alasan kapal tersebut sudah memasuki wilayah perairan Indonesia atau masuk di wilayah zona X. Pasal ke-16, di era globalisasi masih adakah warga negara yang rela berkorban untuk bangsa dan negara? Sifat dan perilaku individu yang kurang begitu dan bebas kita sangat menonjol. Ya, di era globalisasi ini masih banyak warga negara atau yang sukarela berkorban untuk kepentingan masyarakat. Contohnya Siskamling setiap malam. Pada anggota Siskamling tersebut, ia rela mengorbankan waktu tidur untuk menjaga kampungnya. Dan selanjutnya adalah para penerima anugerah Kalpataru atau penyelamat lingkungan. Program KKN di perguruan tinggi. Program KKN di perguruan tinggi ini yaitu pengalaman belajar dan bekerja kepada mahasiswa untuk terjun di masyarakat. Bisa jadi KKN ini pengabdian kepada masyarakat. Selanjutnya adalah penciptaan peralatan TTG dan disumbangkan kepada masyarakat. Nah, TTG ini adalah teknologi tepat guna. Teknologi tepat guna ini adalah yang ditujukan adalah di desa, sepertinya traktor, mesin peretas telur, dan mesin peretas telur. Sebelumnya kan mesin peretas telur ini yang gitu loh, telur terus dikasih lampunya kan biar hangat. Selanjutnya adalah sukarelawan tanggulangi bencana alam. Sukarelawan tanggulangi bencana alam ini banyak. Kalau ada bencana-bencana, banyak relawan-relawan yang mau mengabdikan fisiknya. Selanjutnya, namun masih banyak warga negara yang terlena dengan arus globalisasi. Nah, masih banyaknya warga negara yang terlena dengan arus globalisasi ini, kita sebagai mahasiswa perlu ditanamkan kesadaran bela negara dengan pendidikan formal dan non formal serta keteladanan secara terus-menerus. Kelima yaitu memiliki kemampuan awal bela negara. Bagi menjadi dua, ada secara psikis dan secara fisik. Secara psikis ini terdapat IQ, EQ, dan SQ. Nah, secara psikis atau mental memiliki sifat disiplin, ulet, mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, percaya akan kemampuan diri sendiri, tahan uji, serta pantang menyerah dalam menghadapi kesulitan untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian secara fisik atau jasmani memiliki kondisi kesehatan dan keterampilan jasmani yang dapat mendukung kemampuan awal bela negara yang bersifat psikis. Awal yaitu psikis dan fisik dapat dikembangkan atau ditingkatkan. Misalnya yang pertama, IQ dengan mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, kemudian EQ dengan melatih pengendalian diri dan sopan santun, lalu SQ dengan rajin ibadah, dan yang terakhir fisik dengan cara rajin berolahraga dan asupan makanan yang bergizi.